Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana caranya kita supaya Allah itu kekal di hati kita? Artinya apakah memang seperti syariat ada amalan atau ada hal-hal yang setiap harinya supaya lebih bakor, artinya Allah itu di dalam hati kita. Itu aja sekedar untuk pertanyaan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar Allah bakau atau kekal di hati kita? Caranya, satu-satunya cara, ya jangan jadi Tuhan lagi. Selama ini kan kita yang jadi Tuhan. Di dalam hati kita yang merasa wujud, yang merasa berkuasa, yang merasa hidup, yang merasa punya kehendak dan daya upaya kan masih manusianya. Jadi jalan satu-satunya ya harus mati dulu untuk ketemu dengan yang bako. Maknanya kita pulangkan semua apa-apa yang bukan milik kita. Hidup bukan milik kita, kita persembahkan. Badan bukan milik kita, kita persembahkan. Seluruh aktivitas kita selama ini bukan milik kita, kita persembahkan kembali. Itulah makna niatan yang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala inilah yang didengung-dengungkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam sholat dan ibadah kita diawali dengan niat. Dan di dalam niat itu ada kunci password, yakni di kalimat yang terakhir, yakni lillahi ta'ala. Agar apa tujuannya? Agar kita tidak jadi Tuhan atas semua apa yang kita lakukan. Selama ini kita kan yang jadi Tuhan. Seolah-olah semua perbuatan yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, seolah-olah selama ini adalah dari upaya diri manusia kita. Ya tidak? Nah, Bagi seorang hamba lah, sebagai manusia kan artinya agak susah gitu loh, Pak. ya. Jadi kan apakah ada cara-caranya tersendiri gitu untuk menggalinya itu? Untuk cara-caranya, sebelum kita menginjak caranya, itu kan semuanya lewat zikir. Zikir itu ada 4 tahapan. Zikir yang pertama adalah zikir jahri atau zikir jahar yang biasa kita lakukan setiap ba'da sholat, seperti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sholawatan. Semua itu zikir jahri yang diucap oleh mulut kita. Kemudian tingkatan zikir yang kedua adalah zikir sirri. Hati mengucap Allah, 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 atau hu Allah, hu Allah, atau memperhatikan nafas. Seperti zikir-zikir nafas itu masih zikir yang tahapan kedua, yakni zikir sirri. Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya diri Anda. Nah,
Tahapan yang ketiga adalah zikir sirrul asror. Hatinya hati, maknanya zikir rasa, merasakan dekatnya Allah, merasakan adanya Allah. Itu tingkatan-tingkatan zikirnya. Jadi di dalam tahapan zikir yang ketiga ini sudah tak ada sesebutan lagi. Zikir jahar dan siri sudah tak terpakai lagi. Nyebut-nyebut di hatinya sudah tidak terpakai lagi. Tahapan zikir yang keempat adalah fana'udz zikri. Sudah hancur leburnya zikir manusianya. Maknanya manusia sudah tak bisa berzikir lagi. Bagaimana mungkin manusianya bisa berzikir? Wong manusianya fana. Bagaimana mungkin manusia bisa berzikir? Wong manusianya hakikatnya tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa berzikir? Wong manusianya tidak wujud selama ini. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada hakikat jati diri manusianya. Umur Anda berapa? 41 tahun yang lalu Anda kemana? Kan tidak ada. Itulah sejati diri manusia Anda yang tak ada. Yang ada hanya pencipta Anda yang menghidupi Anda dari tanah sampai diperjalankan, disuapi, diminumi, dijaga, dipelihara oleh hidup sampai menjadi tumbuh-tumbuhan. Waktu di tanah Anda masih ingat? Masih ingat waktu di tanah? Tidak ada ya. Waktu di tumbuhan tidak ingat. Langsung sampai menjadi bayi waktu Anda terlahir Anda ingat? Tidak ingat. Inilah bukti nyata bahwa badan dan hidup itu bukan milik kita. Karena Anda tidak ingat apa-apa. Maka dari itu di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Maknanya malam itu apa? Andanya malam, tidak ada. Andanya gelap. Yang terang benderang hanya yang maha suci. Allah yang ada. Ya. Bisakah Anda kembali kepada Allah? Ya bisa, tapi kalau kita belajar dengan tahapan-tahapan itu, ya butuh waktu yang lama. Puluhan tahun. Nah, jadi bila Anda, saya belajar kok cukup lama sekali, puluhan tahun tidak sampai-sampai. Ya di sini menyediakan apa? Jalan untuk kilatnya agar Anda tidak sulit-sulit lagi, yaitu baiatnya. Tapi di sini tidak ada paksaan siapa baiat atau tidak ada paksaan. Tetap ngaji saja, ngaji terus. Tapi untuk mengenal Allah itu jangan kedahuluan. Mati. Kalau kita mati duluan tanpa mengenal Allah, ya sakit. Maknanya apa? Ketika kita masih cinta pada harta, cinta pada badan, cinta pada hidup, kita dipaksa mengembalikan. Sakit sekali. Itulah syakaratul maut. Itulah baiatul akbar. Meskipun Anda tidak berbaiat, sekarang besok pun ya ketemu baiat. Baiat yang amat besar, yakni syakaratul maut, pencopotan demi pencopotan yang rasanya begitu dahsyatnya. Diibaratkan seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Rasa sakitnya masih 1000 kalinya saat hari itu tiba. Nah, jadi maknanya matilah sebelum matimu agar supaya ketika hari itu datang kita sudah tak merasakan sakit lagi. Karena sudah tahu jalan pulangnya harus kemana aku pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Mic-nya dipakai. Monggo Bapak.
Memang kalau kita hanya mendengar tausiah, hanya mengikuti channel YouTube, kita kan selama ini kan belum ada gurunya. Seolah-olah kita belajar sendiri. Akhirnya hawa nafsu yang berkuasa. Bro, kamu sudah paham bro. Akhirnya hawa nafsu meremehkan itu semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, kami ini pilih bertanya. Yang pertama, Islam di sisi manusia, Islam di sisi Allah. Yang kedua, hidup bagi hidup yang kekal, hidup maksud hidup yang ada, hidup maksud hidup yang dimaksud. Yang ketiga, yaquhu binafsi, yaquhu ta'ala binafsi. Allah itu berdiri dengan sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, apa maknanya Islam di sisi manusia dan di sisi Allah? Iya. Islam di sisi manusia ya Islam, nama agama Islam. Jadi Islam di sisi manusia itu hanya nama agama. Kristen, Nasrani juga nama agama. Hindu, Buddha juga nama agama. Yahudi, Majusi, Sabiin juga nama agama. Jadi Islam pun juga nama agama. Akan tetapi yang dimaksud Islam di sisi Allah itu yang mana? Islam itu kan bahasa Arab, bukan agama. Islam itu kata-kata bahasa Arab yang artinya agama yang selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hatimu dari dirimu. Maknanya hati yang selamat menuju Tuhan yang menciptakannya. Bagaimana mungkin Anda bisa selamat sementara Anda belum tahu siapa Tuhan Anda? Bagaimana mungkin Anda bisa selamat sementara Anda tak tahu siapa sih Tuhanku ini? Selama ini Islam kita kan hanya Islam yang pura-pura selamat. Pura-puranya selamat dengan sholat kita sudah merasa selamat. Dengan ibadah kita sudah merasa selamat. Kenapa? Karena ibadah dan sholat kita selama ini hanyalah buat banggaan hati kita saja. Lalu bagaimana mungkin selama ini kita bisa mempersembahkan sholat dan ibadah kepada yang bako? Jadi agama Islam di sisi Allah itu agama yang selamat. Selamatnya hatimu dari dirimu yang selama ini menjadi Tuhan. Maka lepaskanlah ego kemanusiaanmu di hatimu. Jadi ingatlah Iqra kitabak. Baca kitabmu. Baca asal usul kejadianmu. Dari mana kau dijadikan, dari apa kau diciptakan. Dulu Anda kan tidak ada, tapi selama ini kok ngaku-ngaku ada. Berarti selama ini kan belum memeluk agama Islam di sisi Allah. Maknanya
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu selamatnya hatimu sampai menuju kepada Tuhan yang menciptakanmu. Itulah yang dinamakan agama. Kalau hatinya sudah beriman kepada Allah, duduknya bisa selamat, berdirinya bisa selamat, naik keretanya bisa selamat, sholatnya bisa selamat, makan minumnya bisa selamat, semuanya serba selamat karena sudah mengenal Tuhan yang menyelamatkan dirinya dari setan-setan yang terkutuk. Jadi hatinya selalu selamat. Inilah perbedaan antara Islam di sisi manusia dan Islam di sisi Allah. Maka dari itu yang dipandang oleh Allah bukan laku raganya, akan tetapi yang dipandang Allah itu laku hatinya. Bagaimana ia berakhlak hatinya kepada Tuhannya. Selama ini kan kita tidak berakhlak. Ngaku-ngaku sudah bertuhan, tapi di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita. Allahnya goib, berarti selama ini kita pura-pura bertuhan untuk menutupi keateisan kita sendiri selama ini, agar manusia tidak tahu bahwa diri kita ateis. Yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah menyadari bagaimana cara bertuhan yang benar itu, ya kan? Di dalam Islam kita sendiri ajarannya tauhid, bahwa yang wujud, yang hidup, yang nyata hanya Allah. Berarti ketika kita sudah bertuhan kepada Allah, maka hancurlah wujud diri manusianya, hancurlah hidup manusianya, hancurlah kekuasaan manusianya di hatinya. Sudah berpulang kepada wujudullah, hayatullah, kuasa Allah. Inilah yang dimaksud bertuhan. Maka teraplikasilah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bertuhannya sudah nyata jelas saat ini karena Allahnya sudah nyata di hatinya. Pertanyaannya kedua apa? Lupa pertanyaannya kedua. Apa itu maknanya? Hakikatnya hayun semua kan, hidup semua. Jangan bedakan hidup yang banyak tadi itu hayun maujud hayun. Jangan bedakan. Jadi pandanglah hidup. Kadang manusia itu membedakan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan, karena Tuhannya dibeda-bedakan. Karena apa? Karena selama ini kita merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka kita tak akan pernah bisa mengahadkan hidup itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga apa? Nah, qiyamuhu binafsihi. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Allah ini tak akan ada yang sama. Meskipun sama burungnya, tapi beda karakternya. Meskipun sama manusianya, sama lakinya, tapi beda hatinya. Tak ada yang sama. Maka dari itu manusia berdiri sendiri-sendiri. Manusia seolah-olah sebagai Tuhan. Ketika Anda menyaksikan kumpulan orang yang banyak itu, seolah-olah sampean yang bisa menyaksikan itu semua. Seolah-olah Anda yang hanya bisa mentuhani itu semua.
Jadi itulah makna qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Sekarang kita contohkan, kita logikakan pada hidup yang ada di hayawan. Di hayawan seperti kelahiran sapi, kelahiran domba. Ketika terlahir anak domba atau sapi itu, apakah mungkin orang tuanya membantu memberdirikan? Ditata seperti manusia itu kan tidak kan. Anak kambing, anak sapi itu kan berdiri dengan sendirinya. Karena apa? Ada hidup yang menguasainya. Itulah makna berdiri sendiri. Contoh hawa nafsu Anda selama ini. Selama ini seolah-olah Anda bisa sholat sendiri. Anda bisa naik kereta sendiri. Nah, jadi qiyamuhu binafsihi itu adalah hidup yang menghidupi alam semesta ini berdiri sendiri. Bila manusianya masih jadi Tuhan, maka selamanya akan buta kepada qiyamuhu binafsihinya Allah. Padahal sekarang ini bahas sifat yang ketiga. Ini kok ngelanjak ini. Sifat yang kelima ini ya, qiyamuhu binafsihi. Padahal yang dibahas yang ketiga Mas ya. Nah, qiyamuhu binafsihi. Contoh lagi tanaman. Anda menanam cabai. Apakah Anda yang memberdiri tegakkan cabai itu? Dia kan berdiri dengan sendirinya. Karena apa? Karena ada hidup yang menghidupinya. Itulah makna qiyamuhu binafsihi. Yang ada di diri dan yang ada di luar diri. Semuanya ahad. Tak ada bedanya. Bagi manusia yang belum beriman ya ada bedanya. Itu tumbuhan, itu hayawan, itu manusia ada bedanya. Karena yang jadi Tuhan di dalam hatinya bukan sang pencipta. Tapi bila di dalam hatinya sudah dituhani oleh sang pencipta, melihat apapun kemana kau arahkan wajahmu, itulah aku. Nah inilah maknanya kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahku. Maknanya ketika diri kita sudah tak ada lagi. Selama ini contoh berhubung qiyamuhu binafsi di dalam hati kita ini masih diri manusianya, pasti melihat yang lainnya. Kalau tak bukan aku yang melihat segala sesuatu yang ada di sekitarku ini, maka segala sesuatu takkan pernah ada tanpa diriku. Ya kan? Kopi-kopi di hadapan Anda kan tak pernah ada bila Anda tak ada. Berhubung Anda di dalam hati Anda merasa sebagai raja penguasa, maka seolah-olah kopi itu aku yang wujudkan, tapi Anda tidak sadar. Seolah-olah bangunan apapun yang terlihat di mata Anda, di telinga Anda, seolah-olah semua ciptaan Anda. Tapi tidak sadar selama ini ya kan. Ketika kita melihat langit, bintang, bulan, lautan, hutan, seolah-olah kitalah yang menciptakan kewujudan semua itu. Tapi kita tidak sadar karena kita belum bertuhan. Tapi bila hati kita bisa pulang kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka nyatalah kewujudan yang aku pandang itu ternyata karena wujudnya Tuhan yang menciptakan aku ini. Itu maknanya. Akhirnya kita akan merasakan subhanallah, selama ini aku tersesat kepadamu ya Allah. Akhirnya saat itulah kita selalu memahasucikan ketika melihat apa saja dalam hati kita, selalu memahasucikan Allah. Ketika kita naik kereta, subhanallah, ternyata selama ini bukan aku yang berkuasa atas naik kereta ini.
Bila tak ada hidup yang menciptakan aku, apakah mungkin aku bisa naik kereta? Berarti yang naik kereta siapa? Jawab sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira tanya jawab kita cukupkan di sini. Tinggal kita acara nyantai-nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.